Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan Mbak di layanan bimbingan konseling online SMA Negeri 1 Pleret. Di siang hari yang enak buat rebahan ini, kayak kurang ya jika belum ikut kegiatan bimbingan klasikal. Nah, sebelum masuk materi, Mbak harap teman-teman sudah dalam keadaan siap ya buat belajar. Jika belum, teman-teman boleh nih buat cari posisi yang nyaman buat belajar. Sambil makan juga nggak apa-apa buat yang belum makan, tapi tetap harus fokus belajar ya. Karena kita belajar bersama-sama, mari kita semua aktif berpendapat ya. Nah, karena pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang perguruan tinggi, maka pada hari ini materi kita yaitu cara belajar efektif dan efisien. Mari kita simak. Sebelum kita membahas cara belajar efektif dan efisien, alangkah lebih baiknya kita mempelajari belajar itu sendiri. Nah, belajar itu apa sih? Teman-teman pasti udah tahu ya apa itu belajar. Jadi, belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan setiap individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai positif sebagai suatu pengalaman dari berbagai hal yang telah dipelajari. Misalnya nih, seorang anak ingin berjalan, maka orang tua akan mulai melatihnya, mulai dari merangkak, berdiri, dituntun untuk melangkah, dan akhirnya anak itu bisa berdiri dan mulai sedikit demi sedikit melangkahkan kakinya untuk berjalan. Selanjutnya, faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi hasil belajar itu? Nah, belajar itu kan merupakan aktivitas fisik dan mental yang tidak berdiri sendiri ya. Tetapi keberhasilan belajar itu ditentukan oleh banyak faktor. Nah, faktor-faktor itu berasal dari dalam diri sendiri atau faktor internal, dan faktor dari luar atau disebut faktor eksternal. Selanjutnya, faktor internal yang mempengaruhi hasil belajar itu apa aja sih? Yang pertama, yaitu kondisi fisik dan psikis. Nah, seperti yang kita tahu, kondisi kesehatan fisik dan psikis itu sangat mempengaruhi hasil belajar kita. Yang kedua, yaitu adanya kemauan atau niat yang muncul dari dalam diri sendiri. Jadi, siswa yang memiliki kemauan atau niat yang benar-benar tulus, maka juga akan mempengaruhi aktivitas belajar dan hasil belajarnya itu sendiri. Yang ketiga yaitu kecerdasan IQ. Faktor kecerdasan atau IQ ini juga sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar seseorang loh. Jadi seseorang yang memiliki IQ normal atau di atas rata-rata akan mampu mengikuti belajar di sekolah-sekolah umum dengan lancar selama ia tidak mengalami gangguan lainnya. Yang keempat yaitu minat. Minat juga menentukan aktivitas dan hasil belajar kita. Jadi minat adalah ketertarikan yang kuat terhadap suatu objek. Apabila kita dalam belajar sudah tidak mempunyai rasa ketertarikan yang kuat terhadap objek yang dipelajari, tentunya aktivitas dan hasil belajar yang dicapai juga tidak optimal. Yang terakhir yaitu motivasi. Motivasi adalah dorongan yang ada pada diri sendiri untuk mencapai suatu hasil tertentu. Nah, alangkah baiknya kita itu memiliki motivasi yang kuat. Karena jika kita memiliki motivasi yang kuat, aktivitas dan hasil belajar kita akan tercapai dengan baik. Selanjutnya yaitu faktor eksternal yang mempengaruhi hasil belajar. Yang pertama yaitu sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana penunjang keberhasilan belajar juga mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar kita. Yang kedua yaitu lingkungan sekitar. Lingkungan sekitar di mana kita tinggal dan lingkungan kita bermain akan sangat mempengaruhi aktivitas dan hasil belajar kita. Selanjutnya, ada 3 hal yang mendukung terhadap cara belajar efektif itu sendiri.
Yang pertama yaitu belajar mandiri. Belajar mandiri adalah sebuah konsep pembelajaran atas inisiatif diri sendiri. Inisiatif diri sendiri, bukan belajar sendiri. Kedua hal tersebut sangat berbeda loh artinya. Yang benar yaitu belajar atas inisiatif diri sendiri. Dengan begitu, kita akan merasa teringat pada hal yang kita pelajari, karena yang kita pelajari merupakan suatu hal yang kita sukai. Yang kedua yaitu media belajar. Media belajar adalah sebuah sarana yang akan membantu kita dalam belajar. Bentuk dari media belajar itu sendiri, misalnya buku, film dengan topik tertentu, internet, dan lainnya. Kita pastinya akan lebih mudah untuk mengingat materi jika dihubungkan dengan yang kita sukai. Yang ketiga yaitu strategi atau cara belajar. Strategi belajar efektif sangat penting untuk mencapai prestasi belajar yang ingin kita capai. Lalu, bagaimana sih cara belajar efektif dan efisien itu? Yuk kita simak. Yang pertama yaitu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Ada banyak cara untuk menciptakan suasana belajar yang nyaman, tergantung bagaimana gaya belajar yang sesuai dengan diri kita sendiri. Terkadang ada yang gaya belajarnya sambil makan, atau sambil mendengarkan musik, atau bahkan ada yang memerlukan suasana yang hening untuk bisa benar-benar fokus. Oleh karena itu, kita harus menciptakan suasana belajar yang nyaman untuk diri kita sendiri. Yang kedua yaitu merangkum materi pelajaran atau membuat mind mapping. Kegiatan ini sangat penting loh. Kenapa? Karena jika kalian membaca satu buku, maka akan butuh waktu yang sangat lama kan untuk menyelesaikannya. Kalau kita membuat mind mapping atau rangkuman dari pelajaran tersebut, maka akan lebih mudah dipahami. Yang ketiga yaitu metode mempersingkat atau memodifikasi menyerupai nama sesuatu. Untuk memudahkan kita dalam memahami, kita bisa nih menggunakan singkatan nama-nama yang hampir mirip untuk mengingat materi. Ini sangat efektif loh untuk digunakan dan kita tidak akan terbebani dengan hafalan-hafalan yang berat. Cara yang keempat yaitu mengingat yang dipelajari setelah belajar beberapa waktu. Misalnya kita selesai mempelajari sebuah materi. Nah, kita bisa tuh kemudian menutup buku dan memejamkan mata, atau nggak memejamkan nggak apa-apa, yang terpenting kita tidak membaca bukunya. Kemudian kita bisa menjelaskan apa yang telah kita pelajari itu kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa paham sih kita tentang materi yang kita pelajari. Kelima yaitu belajar rutin tapi jangan lama. Seperti pada pertemuan sebelumnya, yang terpenting adalah kita belajar rutin, bukan belajar terlalu lama. Durasi belajar bisa disesuaikan dengan kemampuan kita dan seberapa lama kita bisa fokus belajar. Selanjutnya yaitu belajar dengan memahami, bukan menghafal. Hal yang paling sering dilakukan oleh siswa ketika ingin menghadapi ujian adalah menghafal. Sebenarnya itu suatu hal yang salah, karena itu kurang efektif. Untuk lebih efektifnya adalah dengan memahami dan mengerti teori pelajarannya. Jadi nggak perlu tuh kita sering-sering merefresh hafalan atau membuka-buka buku. Kita tinggal mengeluarkan pemahaman, membuat pemecahan dengan cara kita sendiri. Cara yang terakhir yaitu belajar secara berkelompok. Belajar secara berkelompok ini sangat penting untuk meningkatkan minat dan semangat kita dalam belajar. Dengan teman sebaya akan lebih leluasa untuk mendiskusikan hal-hal yang sulit kita pelajari.
Nah, itu dia materi yang dapat Mbak sampaikan. Semoga dengan adanya video ini, teman-teman bisa melakukan cara belajar yang efektif dan efisien. Oh iya, setelah menonton video ini, teman-teman jangan lupa kembali ke grup WA dan menuliskan komentar atau pertanyaan terkait materi yang sudah Mbak sampaikan. Terima kasih sudah menyimak dari awal hingga akhir. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.